perampasan aset itu inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi. Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Ini artinya ini presiden kita. Dan ini DPR. Ya. Sebenarnya DPR RI sudah ketar-ketir apabila perampasan aset korupsi ini tidak disahkan, maka selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. saya Kim Acon Yang akan membongkar, mengupas lebih lanjut untuk politik Indonesia melalui Kimacan dengan bantuan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu mengenai apakah perampasan aset koruptor akan disahkan oleh Bapak Prabowo Subianto di tahun ini. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu? Alhamdulillah. Nah. Tenang. Nggih. Mas Jawir menggebu-gebu niki ya. Ingin tahu soalnya kelanjutannya dari presiden sebelumnya untuk sebuah perampasan aset ini kok tidak disahkan ya. Sampai lari ke Bapak Prabowo, padahal sangat penting sekali loh ya perampasan aset dari para koruptor ini. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam seperti biasa ya. Oke. Sebelum saya menerawang lebih dalam, coba saya akan melakukan ritual sedikit sehingga alam semesta membuka semua apa takdir yang akan terjadi untuk Indonesia ini dengan perampasan aset koruptor. Ya, oke, saya akan mengawali dengan pembakaran. Buka gerbangnya gitu ya. Nah ini tadi Rek ya. Kita harus dukung Rek ya. Perampasan aset nggak harus orang pintar, kita aja orang awam ya. Perampasan sebuah aset itu mereka itu maling. Yang namanya maling apapun alasannya itu akan tetap maling, ada pertanggungjawabannya nanti di hadapannya Tuhan yang Maha Esa. Tapi tampaknya para koruptor ini tidak takut dengan Tuhan ya, tidak akan takut dengan hal-hal mengenai ketuhanan. Kayaknya mereka ini memang benar-benar tidak beragama, walaupun punya agama tapi tidak bisa memaknai agamanya itu dengan baik. Makanya masih melakukan korupsi ya. Ini untuk perampasan aset koruptor ini terutama di tahun 2025 ini, semoga dengan kartunya Kimacan, dengan ramalannya dan penerawangannya Kimacan ini ada hal-hal baik yang akan terlihat nantinya ya. Sabar Mas Jawir. Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan ya, sebelumnya saya ingin mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana ya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Semoga kita diberikan perlindungan oleh alam semesta. Amin. Untuk mendapatkan hal-hal baik
selama masa hidup kita. Amin amin ya. Ya, kali ini saya akan mencoba menerawang ya melalui kartu oracle dan kartu tarot. Kita akan meroboh dimensi portal ya untuk Indonesia di tahun 2025 tepatnya. Kita akan menanyakan kepada semesta apakah ya akan disahkannya perampasan aset para koruptor. Ini akan disahkan apa tidak sebenarnya. Tapi sebelum saya melanjutkan, ya, saya menggunakan parfum aura. Kali ini saya menggunakan parfum Sang Jagat. Ya, parfum Sang Jagat ini saya buat, saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Nah, parfum inilah cocok untuk orang-orang negatif, ya. Jadi apabila untuk koruptor, untuk pemikiran untuk mementingkan diri sendiri, semprot. Gitu ya. Karena untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh kita. Karena sejatinya ya energi negatif di luar sana gampang sekali tertular bagi manusia. Kita bertemu dengan orang saja bisa tertular. Kita bisa dengan mengobrol dengan teman sedekat aja bisa tertular. Ya. Nah inilah fungsinya untuk menjaga hati, pikiran, intuisi sehingga kita tahu oh ini salah, oh ini benar. Betul. Sehingga tidak dikendalikan oleh iblis-iblis di luar sana. Betul sekali, apalagi si para koruptor ini pasti kayaknya nyaman di dunia iblis ini. Pakai ini, nah masih nambah energi bulan purnama. Untuk membangkitkan aura wajah, ya saya gunakan banyu mustika. Banyu mustika ini bagus sekali untuk bertemu orang banyak, untuk bertemu klien, untuk bertemu pacar, suami atau istri, ya. Dan juga untuk ketemu orang-orang baru bagus. Betul, biar menyenangkan gitu. Iya, yang kurang percaya diri gunakan banyu mustika. Karena banyu mustika bisa menarik energi positif buat mengencangkan awet muda dan juga bercahaya wajah kita. Apabila laki-laki akan berkarisma, berwibawa. Apabila perempuan yang pakainya akan inner beauty dalam tubuhnya akan terpancar. Iya. Ada kartu apa? Kita akan lihat. Bisa dibacakan Mas Cawir? Apakah perampasan aset para koruptor akan disahkan? Apakah perampasan aset? Undang-undang perampasan aset koruptor akan disahkan. Saya akan membuat 3 kartu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, ada 3 kartu untuk kartu oracle dan 3 kartu untuk kartu tarot. Ya, ini menurut pandangan saya sebagai spiritual dan menurut pandangan melalui alam semesta menggunakan media tersebut. Ya, tapi media-media ini hanya media, selebihnya intuisi, penglihatan dan pendengaran saya gunakan untuk menjadi satu untuk membuka ini semuanya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ya, inti dari penerawangan ini adalah untuk Indonesia maju dan Indonesia emas. Ya, apakah undang-undang perampasan aset koruptor akan disahkan atau tidak? Ya. Ini seorang laki-laki yang sedang menunggangin 2 kuda putih dan hitam. Ya. Ini artinya ini presiden kita. Dan ini DPR. Ya. Dari kartu tarot saya menggambarkan bahwa ya sebenarnya DPR RI sudah ketar-ketir dengan ini semuanya. Karena ya Bapak Prabowo sudah menekan DPR RI ya, apabila perampasan aset korupsi ini tidak disahkan, maka DPR RI akan dibubarkan. Ini lambang ya, seorang pemimpin yang sedang mengendalikan 2 kuda. Sudah di ultimatum. Berarti Pak Prabowo sudah mengultimatum. Ya, sudah di ultimatum, tapi DPR RI
seperti tahan aja, tunggu. Mengulur-ngulur. Mengulur-ngulur waktu. Nah, tapi Pak Prabowo sudah mengancam apabila cepat tidak disahkan, saya akan bubarkan DPR RI. Ngoten ya Ki ya. Zaman dahulu sih memang sempat akan dibubarkan ya. Ada 2 mantan presiden kita Yang ingin membubarkan yang DPR. ingin membubarkan DPR RI. Betul. Zamannya Presiden pertama. Bung Karno dengan Bapak Abdurrahman Wahid. Abdul Rahman Wahid. Dan saat ini presiden kita Bapak Prabowo. Iya. Ini keputusan besar tuh dari DPR RI. Ini semuanya disahkan atau tidak. Tapi jangan khawatir ya. Kita mempunyai presiden yang akan menjunjung keadilan ini, asalkan kita sebagai rakyat mendukung. Jangan malah pada saat diperjuangkan malah kita menusuk orang yang memperjuangkan itu. Ya. Yang harus kalian pertanyakan DPR RI-nya. Jangan presidennya. Ya. Karena di sini saya lihat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tidak ada energi-energi yang saya lihat mewakili rakyat, tidak ada. Tidak ada. Ya, energi itu tidak ada. Karena yang saya lihat di sini tidak ada basic orang-orang susah. Tidak ada basic orang dari rakyat-rakyat yang diangkat dari susah mewakili DPR RI. Itu yang saya rasakan. Mungkin ada beberapa. Ada beberapa ya. Mungkin ada kalau beberapa. Persen-persenannya kira-kira 20%. 20%. Lawan 80%. 20%. Ya. 20% yang 20% dari bawah yang rakyat. benar-benar mewakili rakyat. Dan selebihnya oknum. Ya, disclaimer nih. Oknum. Yang mereka tidak tahu susahnya rakyat seperti apa karena mereka tidak pernah merasakan susah. Betul. Karena kita tahu sendiri, untuk mendudukin kursi DPR itu bukan orang-orang miskin loh. Alah, gitu. Banyak duit. Bukan orang-orang miskin untuk bisa mendapatkan kursi. Tersebut. Ya, ada uang yang harus dibayar untuk bisa melewatin itu. Dan segelintir dari rakyat perwakilan rakyat dari rakyat susah bisa duduk di sana. Betul. Tapi mereka kalah dengan suara terbanyak. Makanya di sana banyak yang namanya anak pejabat yang ikut jadi anggota. masuk. Kapan? Istri-istri pejabat bisa masuk. Orang-orang yang banyak duit bisa masuk. Betul. Mereka dari kecil nggak pernah merasakan susahnya. Jadi dari mana mereka akan mewakilkan aspirasi penderitaan rakyat. Waktunya presiden angkat bicara. Betul. Ya, walaupun ada undang-undang yang mengatakan tidak bisa langsung presiden Membubarkan. Tapi kalau dari rakyat, suara rakyat terbanyak itu bisa. Poin solusinya, rakyat, suara rakyat Betul. bisa untuk membubarkan itu. Betul. Atas dukungan presiden kita. Ya, itu solusinya kalau menurut saya. Dan kalau untuk dibubarkan saja gimana Ki Macan? Sebenarnya pribadi ya 50-50. 50-50 lagi. Ya, kalau dibubarkan, kalau kita bubarkan DPR itu ya, otomatis kita tidak punya negara tanpa partai. Oh iya. Ya, kita tidak punya negara tanpa partai. Tapi kalau tidak dibubarkan, ya, tidak ada mewakili rakyat, itu tidak ada. Jadi kayak ada pun juga mereka yang berada di situ bukan mengaspirasi rakyat. Betul. Karena bukan dari yang merasakan penderitaan rakyat. Betul. Gitu loh Gigi ya. Kalaupun tidak dibubarkan, ya tidak ada suara rakyat itu didengar, tuh tidak ada. Malah tidak menguntungkan untuk rakyat, malah banyak menguntungkan untuk oknum-oknum
yang meminta anggaran, yang meminta kenaikan gaji, yang meminta tunjangan-tunjangan. Ya. Jadi sebenarnya saya 50-50. Kalau misalnya seperti itu. Dan bisa di salah satunya ya. Kalau zaman-zaman dahulu kala ya. Oh, zaman kerajaan nih. Bisa direvolusi. Dibaruin semuanya, orang-orangnya. Direvolusi. Tapi dari zaman dulu itu orang pengkhianat ada saja nyusup satu. Pengkhianat. Jadi yang membocorkan langkah-langkah di mana pun. Benar Ya. Jadi harapan saya dengan kartu yang pertama ini, Bapak Prabowo bisa ambil tegas dan kita sebagai rakyat mendukung. Ayo rame-rame kita memposting ataupun apa untuk pengesahan korupsi, aset korupsi diambil. Perampasan aset, ayo gaungkan. Iya, gaungkan posting ya. Kekuatan rakyat. Karena DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Korupsi sudah tahu maling. Nah, dilindungi. Uang rakyat. Kenapa DPR RI tidak malah menahan itu, malah membuka perampasan aset perampasan rakyat, aset rakyat yang dirampas nih, padahal itu dengan STNK yang sudah 2 tahun ke atas. Kenapa segitu gercepnya pemerintah DPR untuk menurun dan mengesahkan apabila urusan rakyat? Itu kan ini yang udah utama, inti utama aset adalah aset koruptor yang maling uang negara dan yang mengambil uang rakyat itu masih ditahan-tahan. Kenapa ya? Itu yang harus kita bertanyakan, kenapa malah langsung disahkan. Itu sudah disahkan apa tidak menurut di kartu niku untuk aset 2 STNK niku? Kita akan lihat. Kita lihat. Nah, ini kalau untuk yang pertama ya mudah-mudahan ya. Ini Bapak Prabowo sudah menekan DPR RI untuk cepat mengesahkan aset. Pengesahan apa? Rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Undang-undang perampasan aset koruptor. Ini sudah ditekan DPR RI. Sudah mulai panik nih. Presiden sudah mengatakan. Apabila tidak, saya akan bubarkan. Walaupun Presiden belum ada jalur untuk bisa membubarkan. Tapi kalau sudah rakyat berontak, ya itu akan disahkan. Iya. Ya, nah, jadi insya Allah kita sebagai rakyat kita mendukung pemerintah, dukung Bapak Prabowo untuk bisa mengesahkan perampasan aset korupsi itu. Ini ya, perampasan aset koruptor. Nah, kita akan lihat bagaimana apakah perampasan aset rakyat itu yang berupa STNK yang bodong ya, yang sekarang sedang marak itu. Ya. Ini sudah direncanakan loh. Ini dari kartu tarot sudah direncanakan itu. Bulan April akan disahkan. Bulan April akan disahkan. Tapi dari wangi-wanginya, dari bau-baunya, ada bau-bau migas ini. Dari oknum-oknum korupsi migas yang merasa diusik, merasa diobok-obok gerak-geriknya. Ada bobok minyak ini. Berarti ada taktik dong, Ki, ya. Nah, ada taktik ini. Jangan sampai rakyat Indonesia terkena makan dampak ini supaya membuat Indonesia goyang. Ini ada bobok migas saya bahasa ini. Ayo. Sehingga akhirnya berontak dan sengaja pengesahan aset korupsi itu akhirnya ditahan. Buat apa? Buat supaya masyarakat emosi. Tuh. Jangan lupa emosinya di sini, perampasan aset koruptor, guys. Bau-baunya ini nih. Ya. Wah, kalaupun itu terjadi di bulan April, akan disahkan. Permainan mereka. Mereka itu ya, yang bau-bau migas, mafia migas itu ya, itu akan berhasil 1 titik, 1 poin untuk menggoyangkan Indonesia. Tepatnya ya presiden kita. Buat huru hara. Dari awal ini nih, perampasan ini. Tapi ini belum disahkan, masih ini ada belum bau-bau. Disahkan. Semoga Pak Prabowo bisa
Ya, semoga Bapak Prabowo langsung mengkat dulu nih. Langsung cut dulu ya. Masyarakat akan terima dengan aset masyarakat ini dengan pajak yang telat ini. Masyarakat akan terima apabila aset perampasan koruptor disahkan, itu adil. Jadi pada saat masyarakat tidak menjalani kewajiban, ya disidak. Betul. Begitu juga untuk yang koruptor, disidak langsung yang adil. Nah, ini tidak adil, maka ketimpangan, dan ini ada bau-bau dari si migas. Kok bisa dari migas, Ki Macan? Ya itulah oknum-oknum di dalam sana yang hora-hore, yang berpoya-poya. April, kalaupun itu terjadi, goncangan sudah dimulai untuk rakyat. Jangan sampai rakyat terpancing itu semuanya, sehingga kita yang akan rugi sendiri. Betul. Nah, ini kan taktik loh, Rek, ya. Kalau Mas Jawir melihat sebentar ini tadi dari penjelasannya Ki Macan, hati-hati dengan taktik jahat ya. Ini antara si mafia dengan, nah kalian sendiri bisa menafsirkan ya, siapa yang bisa mengesahkan itu tadi. Tapi ini kan hanya sekedar taktiknya dia, padahal yang terpentingnya yang ditekan sama Pak Prabowo ini adalah perampasan aset koruptor. Itu malah ditahan-tahan, tapi malah melakukan gebrakan. Bukan Pak Prabowo ya, tapi si ini, yang di ini tadi ya, dengan itu tadi aset rakyat. Nah ya, taktik ini mereka itu. Ya, ayo rakyat Indonesia ya. Ini kartu oracle saya menggambarkan awan. Jadi ini ada campur tangan masih si migas, mafia migas tersebut ya. Karena ingat, mafia migas ini mempunyai dana 1.000 triliun. Tuh. 1.000 triliun, mereka mempunyai kekuatan untuk bisa menggoyangkan Indonesia, tepatnya menyingkirkan Bapak Prabowo. Ya, Bapak Prabowo ini sudah yang saya rasakan ya, Bapak Prabowo ini sudah mendapatkan 2 ancaman. 2 kali, Ci. Yang pertama, apabila kamu masih mengikut campur, mengobok-obok wilayah saya, posisimu akan saya pastikan akan jatuh. Itu betul. Dan yang kedua, akan dibunuh. Akan dibunuh. Itu tadi. Tapi beliau tidak gentar atau itu. Ya. Itu tadi. Salah satu kekuatan dari mafia migas ini adalah uangnya. Jadi semoga si politik dari Bapak Prabowo bisa membekukan keuangan dia, sehingga dia tidak punya tenaga untuk memporak-porandakan Indonesia dengan mengadu domba, dengan membuat masyarakat susah. Betul. Karena semua keputusan dan semua apa yang dilakukan itu nggak semata-mata dari presiden. Betul. Tuh, dengerin ini semuanya. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahin oleh presiden. Presiden udah berjuang mati-matian. Iya. Ayo. Dan awan ini masih proses semuanya ya. Awan ini proses pergerakan. Mereka masih sakit hati. Ya inilah namanya mafia ya. Mereka menganggap dirinya terzolimi. Mereka menganggap orang lain itu mengacak-acak usahanya. Padahal dia yang salah usahanya nih. Sehingga mereka balas dendam untuk menyerang balik. Nah, itulah mafia, karena otaknya sudah kebalik dan diaset oleh si iblis, sehingga apa yang dilakukan dia benar. Merasa benar padahal enggak. Ini awan ini. Ini masih pergerakan itu masih. Ayo, Rek. Ya, pergerakan itu masih. Dan ini loh, kenapa DPR RI, kita jangan fokus ke pemerintahan dulu dah. DPR RI, DPR ya. DPR, ayo. Kenapa aset perampasan aset korupsi itu dilambatkan? Kenapa? Ayo. Kenapa? Ya, karena saya yakin sekali apabila ada undang-undang perampasan aset korupsi itu disahkan dan langsung disahkan, saya yakin sekali walaupun tidak semua koruptor sana
tobat, minimal dia panik, ya. Karena kalau misalnya sudah ada undang-undang korupsi, perampasan aset ini, saya yakin yang kemarin baru-baru lagi kasus korupsi pertanian yang pernah saya bilang pupuk subsidi 8,3 triliun. Tuh dengerin. Mereka tidak takut karena apa? Duit. Ya, mereka tidak takut karena hukuman paling dihukum sebentar, paling bayar miliaran. Tidak kenyang, tidak takut. Tapi kalau udah disahkan itu, perampaskan semua aset-aset, bahkan dihukum MATI, mereka akan takut melakukan itu. Saya yakin. Tuh. Ya. Tapi kenapa DPR RI menahan itu? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya Ki ya. Dan ini untuk kalian, mohon maaf ya, orang yang suka-suka demo ya, demolah dengan hati nurani dengan perampasan aset ya. Ayo kumpulkan, pasti semua mahasiswa mau perampasan aset. Calling semuanya jadi satu, ayo perampasan aset di DPR disahkan. Lebih baik seperti itu daripada kamu demo karena dibiayai dari mafia, hal yang nggak jelas kamu demo-demoin untuk membuat kisruh. Iya. Ayo gunakan hati nurani kalian ya. Nah, Ki ya. Ingat, para mafia tadi Ki Macan bilang mafia migas ini 1.000 triliun. Dia dapat 1.000 triliun dari apa? Duit kalian, duit kita, rakyat. Betul. Terus sekarang kalian mau mempertahankan hanya gara-gara si mafia ngasih duit cuma beberapa aja. Dia akan terus mengeruk, dia memperkaya dari 1.000 triliun bisa jadi 200 dari 50.000 nanti. Ya Ki ya. Ya. Dan ini kartu tarot menggambarkan ya tujuan dari mafia migas ini, dia akan melengsarkan Bapak Prabowo dan akan berdiri di presiden baru ya. Untuk apa? Tujuannya mengendalikan Indonesia sehingga apa yang dilakukannya di dalam Indonesia ini bisa under control dia. Ya, bisa under control dia, gampang mengontrol. Gampang ngeruk duitnya Ya. dari migas-migas dan dari yang lain-lain, kekayaan Indonesia. Kenapa harus disahkan perampasan aset ke koruptor ini? Biar untuk membayar hutang-hutang Indonesia. Betul. Ya, kita rampas, kita bayar hutang. Insya Allah saya yakin itu lunas. Iya, 1.000 Ya, triliun aja sudah. ya, di tahun 2025 ini kan tahun karma, terungkap satu persatu. Nah, pemikiran orang otak yang kebalik udah terungkap semuanya, masih aja disalahin Bapak Prabowo. Kenapa? Pencitraan itu biasa itu. Kalau presiden baru pasti buat pencitraan, angkap sana, nangkap sini, nangkap sini, nangkap sana, habis itu udah. Tidak ditangkap, ada komentar, ditangkap di komentar yang negatif, itu manusia. Jadi Bapak Prabowo tidak mendengar apapun, yang penting dia memberikan jalan yang terbaik untuk rakyat. Tapi tolong untuk rakyat Indonesia ya, junjung tinggi Bapak Prabowo, jangan tinggalkan Bapak Prabowo sendirian ya. Bantu dengan doa, bantu dengan support untuk yang namanya pengesahan ya, perampasan aset koruptor. Ketar-ketir itu DPR, ketar-ketir. Karena ya itu tadi ada oknum-oknum ya, saya mau jelaskan sih. Ayo ya, dan ini kenapa? Kalau di media sosial hal yang benar tentang negara, perampasan aset dan lain sebagainya, kenapa kalian tidak bersuara? Ayo di media sosial, para influencer yang kemarin itu, ayo tulis ya. Tapi giliran ya, sesuatu yang dibiayain karena ada duitnya ya Ki ya. Karena ini kenapa kalian getol? Karena ada duitnya ya. Ingat Mas Jawid, ingatkan kalian para influencer media sosial ya. Kalau kalian mendapatkan bayaran dari itu, Mas Jawid yakinkan uang yang kalian makan tidak akan berkah bagi kalian. Iya loh, kita ini kan tinggal di Indonesia, negeri kita sendiri, dari nenek moyang kita yang membangun sampai saat ini, tiba-tiba dihancurkan dengan oknum-oknum pengkhianat dengan kepentingan sendiri. Jangan jadi pengkhianat Jangan jadi kalian. pengkhianat kita. Ya, demi untuk orang-orang yang itu. Tuh. Ya. Apa ya?
banyak sekali berita-berita di luar sana. Kalau kita tidak bisa menyaringnya, kena kita semuanya. Karena bagi mafia migas, dia bakar uang 1 triliun itu kecil. Iya, harus diputir. Untuk apa? Untuk memporak-porandakan kecil bagi dia. Tuh. Jadi harus pintar-pintarnya kita menyaring ini benar atau tidak. Kalau masih ragu ya cari tahu terus. Jangan langsung berkomentar, jangan langsung panik, jangan langsung emosi dengan pemerintah ini. Jangan ya. Ya, itu tadi. Betul. Karena musuh kita itu 80% di luar sana. Yang mafia, barisan dari mafia itu 80%. Dan musuhnya ini bukan bangsa asing, tapi bangsa Indonesia sendiri. Betul. Yang menguasai Indonesia ini dengan kekuatan keuangannya mereka. Kita lihat dari kartu Oracle, ini emergensi. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lebih tepatnya emosional dari masyarakat. Karena apa? Kompor, doktrin, media, opini media. Itu senjata nomor 1 di zaman sekarang bagi orang-orang mafia-mafia migas tersebut. Untuk Mereka bisa menyuruh orang untuk, bukan hanya menyuruh ya, ada embel-embelnya di balik itu. ada duit-duitnya, Rek. Ya, untuk menggiring opini ke sosial media, membuat gaduh dan mengatur dari jajaran oknum-oknum DPR RI untuk membuat itu. walaupun tidak semua DPR RI, saya yakin ada segelintir anggota-anggota DPR RI yang menjunjung tinggi Pancasila. Saya yakin, tapi segelintiran yang mereka dari bawah sampai naik ke atas. Dari bawah sampai naik ke atas, tahu penderitaan masyarakat seperti apa. Ini emergensi, ini hati-hati loh. Ini emergensi ini adalah tingkat kewaspadaan untuk rakyat. Apabila titik utamanya ya disahkannya April ini, disahnya April ini untuk yang aset rakyat yang 2 tahun ke atas, motor-motor tidak mempunyai pajak. Itu nyalain api 1 meledak, nyalain api itu meledak. Dan gampangnya sekali untuk orang-orang di luar sana untuk demo tapi tidak tahu inti permasalahannya apa. Hanya dibayar, dikasih Duit. topik seperti ini, kamu pelajarin seharian, dikasih topik, kasih duit, selesai. Pulang-pulang uang cair. Ini kalian sedang membunuh, kalian sedang meludahin, kalian sedang mengotorin negara kalian sendiri. Hancur nanti generasi kalian. Ya, kalian mengijak-ijak presiden kita, ya, tanpa kalian sumbernya. Datanglah DPR RI itu, tanya kenapa, ya, demo DPR RI, Ajak presiden untuk mengesahkan bareng. Minta suara terbanyak dari rakyat. Mana? Tidak ada satupun pencetus dari Untuk ke sana? Untuk ke sana. Nggak ada. Mana yang Kenapa? katanya universitas, yang katanya pelopor yang benar dong. Ayo. Tunjukkan itu, sahkan. Itu kan ujung inti pengesahan kan ada DPR RI. Buat tekan, buat disahkan. Kenapa tidak mau? Kenapa sudah tahan-tahan? Kenapa? Ada keluarganya di sana, ada junjungannya. Emergensi, Indonesia sedang emergensi. Ya, waspada. Kita sebagai rakyat biasa untuk waspada. Ya, hancur kita. Perperangan saudara nanti. Oke ya. Perang saudara dari saudaranya sendiri yang jadi pengkhianat, ya. Ini, ya, Ki ya. Waduh, sangat bahaya ini. Ini kartu terakhir. Karma. Ya. Tahun 2025, tahun air ular, ya, itu tahun karma.
yang mana apa yang kau akan perbuat itu akan terjadi, yang akan kamu hadapi. Kalau nggak sakit, kedua, kalian akan terungkap kebohongan kalian selama ini yang sudah kalian tutup rapat. Dan yang ketiga, penangkapan, karma. Ya. Percayakan sama saya, kebusukan yang bertahun-tahun kalian tutup, lewat dari bulan Juni, baunya akan menyengat ke orang-orang sekitar, orang-orang sekitar, rakyat sekitar, dan tidak menyangka yang selama ini kalian wangi, ternyata kalian di belakangnya ditunjukkan oleh semesta inilah aslinya. Yang kalian anggap itu baik-baik saja, yang kalian anggap itu junjungan kalian, inilah. Apabila manusia tidak bisa mengungkapnya, semesta akan mengungkapnya. Ya. Yang pertama, dengan kesehatan akan terganggu. Yang kedua, ya, kebusukanmu akan terlihat. Dan yang ketiga, penyelesaian di dalam penjara. Karma ini jangan pernah macam-macam, ya, karena semesta yang bekerja langsung. Ya, harapan saya di sini dengan kartu terakhir ini, Presiden kita diberikan kekuatan dan dikelilingi oleh kabinet-kabinet yang bisa menyatukannya. Amin. Dengan tujuan satu, memberantas itu semuanya. Ya, walaupun ada segelintir oknum yang masih pengkhianat, saya yakin akan ada waktunya untuk dibantai. Ya. Dan untuk DPR RI, ya, ayo segera sahkan perampasan aset korupsi. Kalau ingin Indonesia ini baik-baik saja, bermanfaat untuk rakyat akan bahagia dengan RUU ini, ya. Dan meminim korupsi karena hukumannya sangat berat sekali. Itu, ya, jangan kalian tahan ini demi untuk menjelekkan presiden nantinya. Ya, dianggap presiden tidak bisa bertindak tegas. Tidak semua rakyat mengerti tentang hukum. Ya, sebagian rakyat taunya ini adalah presiden, padahal DPR, keputusan dari DPR. Huru hara ini DPR terjadi yang membuat undang-undang. Ya, ya, kalian diutus di DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Penderita Rakyat. Ya, jadikan arahkanlah sebagai perwakilan rakyat. Ya, jadilah perwakilan rakyat. Kalian suara rakyat. Harusnya kalian bisa menguntungkan banyak rakyat di luar sana dengan mensejahterakan rakyat, menguntungkan rakyat dengan aturan-aturan yang berpihak pada rakyat. Ya, jangan malah mengeluarkan anggaran-anggaran yang tidak masuk di akal. Ya, jaga Indonesia ini. Ayo, Jangan sampai semesta menguluh hantamkan Indonesia ini. Tuh. Dengan apa? Dengan kekuatan samudera. Kita dikelilingi samudera ini. Jangan sampai alam semesta memperbarui Indonesia ini dengan cara alam semesta. Kasihan orang-orang yang tidak bersalah di luar sana. Buat apa? Kalian kan kekuasaan sudah dapat, kaya udah pasti kaya, udah pasti cukup. Untuk kalian pensiun nanti pasti cukup itu. Apalagi yang harus kalian perjuangkan? Kekuasaan udah pasti kok. Kalian sudah mendapatkan mendudukin kursi tersebut, pasti kalian dipandang. Uang sudah banyak. Ayo pikirkanlah rakyat. Pikirkanlah rakyat bagaimana turun-turun ke bawah. Masih banyak rakyat di bawah sana kelaparan. Rakyat yang tidak bisa membayar pajak bukan berarti dia tidak mau membayar pajak. Bapak, Ibu, ya. Rakyat di bawah itu nggak membayar pajak, kadang-kadang mereka nggak ada uang, makan pun susah. Kalau mereka ada uang,
mereka tidak akan pernah Telat bayar. telat bayar. Mereka tahu kok. Saya yakin ingatan mereka masih kuat dibandingkan ingatan kubu sebelah. Ya. Main-mainlah ke bawah. Bisa merasakan sih susahnya di bawah seperti apa. Main-main. Ya. Jadi harapan terakhir saya di sini, pokoknya kita sebagai rakyat Indonesia, ayo bersatu yuk, bersatu untuk mengajukan yang namanya mengesahkan undang-undang perampasan aset hak koruptor. aset korupsi. Kita rampas semuanya, kasih ke negara bayar hutang, ya, dan dihukum seberat-beratnya. Para pelaku korupsi. Ini 6 tahun dihukum, hakim sampai senyum. Lagi. Ayolah. Soalnya dapat korupsinya berapa triliun, untuk bagian-bagian itunya masih udah Ya. banyak. Jangan mempertajam di bawah. Kalau untuk undang-undang masyarakat, wih gercepnya cepet, ngurusin anggaran cepet, keuntungan rakyatnya nggak ada. Udah, semoga dari hasil penerawangan saya menggunakan kartu Oracle dan menembus dimensi alam semesta, ya, sisi positifnya diambil, sisi negatifnya kita buang, ya, dan pintar-pintar dan bijak-bijak untuk Menyaring melihat informasi informasi, di media sosial, Di ya. media sosial. Hati-hati semuanya kakak-kakak. ya, jangan sampai kita termakan karena banyak sekali didanain itu untuk mafia. memporak-porandakan Indonesia. Itu ya, ini sebuah pesan yang dimana semoga ini untuk nggak semuanya akan paham. Mungkin dengan tontonan ini bisa memahami bahwa apa yang ada di media sosial belum tentu itu adalah kebenarannya. Ada taktik-taktik orang-orang untuk memperkeruh semuanya. Ini titik utamanya adalah Pelengsarkan. mafia Migas. imigas ini. Ngerti ya, Ki, ya? Titik utamanya. Nah, Dan ya itu tadi, yang gedung itu tadi tuh. hati-hati karena 80% ada yang memang menjunjung tinggi korupsi, 20% menjunjung tinggi hak rakyat Indonesia. Ayo ya, kita gulingkan yang 80%, kita junjung kembali ya untuk rakyat. Ya, Nyata ya Ki ya. Nah ini untuk kakak-kakak semuanya, para penontonnya Pintu Misteri, semoga dengan tontonan ini semoga bisa lebih sadar dan kemudian tidak mudah untuk terprovokasi. Kita yang tidak dibayar oleh si mafia-mafia itu, sehingga kita sadar jangan mudah terprovokasi oleh provokator-provokator dari media sosial ataupun dari omongan-omongan orang. Ya Ki ya. Yeah. Dan untuk kalian yang sudah dibayar oleh mafia-mafia untuk membuat kisruh ya, Mas Jawil pastikan uang yang akan kalian makan tidak akan berkah untuk dirimu, tidak akan berkah untuk keluargamu ya, tidak akan menjadi kesehatan bagi diri kalian ya. Ingat, kamu dikasih seberapa, tetapi si pelaku mafia mendapatkannya berpuluh-puluh, beratus-ratus kali lipat. Jadi hentikan kamu mengkhianati negara Indonesiamu. Ya, jangan kau terlena dengan uang dari para mafia. ya. Ngoten ya Ki ya. Dan ini, ayo saatnya Presiden Prabowo Subianto memang harus membantas untuk korupsi. Ingat, presiden sebelumnya Pak Jokowi dia tidak kuat karena dia bukan ketua partai. Iya. Sehingga terhalang semuanya. Geraknya tidak bebas. Sekarang alam semesta sudah memberikan sebuah presiden dengan partai yang hebat. Iya. Dukung rakyatnya. Kita dukung ya, nanti harus jangan nangis. Kita dukung Pak Prabowo ya. Setidaknya kalau kita tidak bisa bertempur, kita memberikan doa terbaik Betul. kita untuk Bapak Prabowo Subianto ya. Kalau kalian mempunyai media sosial, tulis dukung bersama Pak Prabowo Yeah. Subianto untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor ya. Terkutuk kalian para koruptor, mafia, kurang ajar. Dan memberikan hukuman seberat-beratnya sehingga tidak ada korupsi-korupsi baru yang akan dilakukannya. Ada lagi tambahan buatan Ki? Cukup. Ya Ki ya? Ya. Aduh, terima kasih banyak nih Ki Sama-sama. Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya, Rek, ya. Untuk media Nippon Ki Macan yang mau Mas Jawir informasikan di sini ada mohon maaf Mas Jawir jadi
terbawa emosi Gigi ya. Harus diredamkan dulu dengan parfum energi bulan purnama deh yang terlihat nggih. Padahal medianya gimana, ada banyak, ada garam laut merah ini untuk pagar gaib sebuah tempat usaha, perkantoran maupun rumah kalian ini ada ini ya. Garam laut merah ini kalian bisa menghubungi di admin 3 untuk mendapatkan garam laut merah. Tapi Mas Jawir kayaknya butuh parfum energi bulan purnama supaya energinya Mas Jawir jadi cooling down, tidak emosi-emosi, tidak marah-marah, karena iblis setan kan masuk di emosi juga, jadi harus dihilangkan gitu ya. Ya, makanya kenapa setiap agama mengajarkan carilah rezeki dengan rezeki halal. Betul. Sehingga apa yang didapatkan itu berkah buat diri sendiri dan keluarga. Nah, kenapa di luar sana ya orang-orang sudah kaya nih Kimacan, tapi kok mereka nggak merasa puas, serakah? Nah itu, sekali makan rezeki haram, nikmatnya luar biasa, sehingga mereka tidak kenyang-kenyang untuk memakannya. Makanya mereka tidak puas atas semua rezeki itu, rakus, dia pengen diambil semua, ambil semua. Nah itulah, lebih baik dapat rezeki halal sedikit tapi keluarga sejahtera, aman, dan juga kita menjadi tidak seperti sifat iblis, yaitu serakah. Betul, gitu ya Ki. Terima kasih banyak nih Ki Macan, dan untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan media-media Nipun Ki Macan ya Rek ya, ini bisa melihat di sini. Ini untuk media-media Nipun Ki Macan lengkap dengan nomor telepon adminnya. Ini ada admin 1, admin 2 dan admin 3. Ini admin resminya Pintu Misteri ya Rek ya. Dan untuk toko online-nya itu hanya ada 1 di Shopee saja, nama tokonya Pintu Misteri ya. Dan untuk transaksi dari admin itu hanya melalui 1 nomor rekening saja, rekening BCA itu 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Dipastikan untuk nomor rekeningnya harus benar. Jadi apabila ada transaksi yang mengatasnamakan Pintu Misteri namun nomor rekeningnya itu sudah tidak sama dengan rekening Bapak Slamet Haryadi, itu jangan dilakukan. Ya. Dan jangan lupa wajib dan harus, ayo kita doakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan untuk bisa membasmi para mafia-mafia di Indonesia dan bisa menjadikan negara Indonesia semakin maju, rakyat sejahtera, Indonesia emas, NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan, dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar, yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten Gigi ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama toko ini Pintu Misteri. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika mulutmu bisa bicarakan tentang mereka, lantas kenapa hidungmu tidak dapat mencium keburukanmu sendiri? Gitu ya Ki. Berkacalah sebelum mencari kesalahan orang lain. Nah itu tadi ya Ki ya, harus berkaca. Tapi apa yang kita bahas ini tadi ya, semua bisa melihat loh ya. Ini kan untuk memberikan edukasi ya Ki Justru ya. kata-kata bijak ini untuk isi mafia, mafia yang menyalahkan orang lain. Nah, yang merasa terzolimi, Ya. ada mafia skincare, Iya. ada mafia migas, Iya. dan ada mafia pertanian. Ya, Banyak sekali mafia-mafia ya. Tobat ya. Ngaten nggih Ki. Ya. Matur nuwun. Saya Mas Cair dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.